Kalau dulu 2014-2019 sosok utamanya adalah Prabowo, dibantu oleh kekuatan oposan yang sekarang sudah dipenjarakan, gitu ya, Habib Rizik Syihab. Sekarang ganti ke Anies. Yang pertama tentu saya menghargai setiap ide, gitu ya. Satu, itu catatan. Terlepas nanti kita bicara agak lebih panjangnya, bahwa saya menghargai setiap ide, tetapi karena kita adalah negara yang berdasarkan hukum dan itu bunyi konstitusi, maka kita di dalam menyampaikan setiap ide, apalagi dalam konteks sosial politik yang memang sangat sensitif, itu penting untuk melihat aturan main yang ada, agar kondisi yang sudah mulai agak kondusif itu tidak kemudian ramai kembali. Jadi kan ini sebenarnya kan dicetuskan oleh Mas Kodari, jadi orang yang memang berkecimpung sama dengan saya, gitu ya. Jadi beliau sampai kemudian dalam satu forum itu sudah nyetak ini kaos, jadi kemana-mana pakai kaos 3 periode itu malah sudah ditetapkan pasangannya, jadi Jokowi Prabowo gitu. Kan Jadi, itu kan 3 periode, bukan yang perpanjangan ya, untuk yang 3 periode. Ya, lanjut. Jadi terlepas dari bahwa sebenarnya kan substansinya sama. Jadi logika kekuasaan itu selalu ingin mempertahankan status quo. Nah, gitu. Salah satunya karena memang ketika sudah 2 periode berkuasa, itu biasanya memang jangkar-jangkarnya atau kaki-kakinya itu kan sudah kayak dipasang. Nah, bisa jadi kalau kita baca di balik itu, ternyata pemasangan kaki ini belum mencandai mature itu. Tak seken. Orang seken. Belum belum menancap kuat gitu ya. Tak nancep kapi, ibarat kata malai kuat, itu harus nancapkan 100 kaki, ya ini masih 75. 25 ini kalau enggak dikokohkan, ini bisa berbahaya. Maka kemudian ini logika status quo ya. Jadi kita tidak berbicara sosok partai, lembaga atau institusi atau organisasi apapun, tapi kemudian mereka akan selalu mencari celah bagaimana caranya supaya kemudian status quo ini makin kokoh. Nah, kemudian kita lihat nih, gitu kan. Ternyata ini dimunculkan bukan dari buzzer, bukan dari relawan, bukan dari masa pendukung, bukan dari partai politik, bukan dari anggota dewan dan sebagainya, tapi justru muncul dari orang yang selama ini terbiasa menjadi konsultan. Orang yang selama ini terbiasa bekerja di lembaga survei. Orang yang terbiasa meneliti tentang isu-isu sosial dan politik. Nah, pertanyaannya, ada apa? Gitu kan. Bang Kodari kan bilang bahwa ini demi stabilitas. Lah, apanya yang bicara stabilitas? Karena seluruh paslon yang berkompetisi pada periode 2019 kemarin sudah menjadi bagian satu, kan gitu. Menjadi satu bagian di dalam pemerintahan, dan ternyata yang terjadi justru jangankan di media sosial, di grup-grup WA. Saya nggak tahu kalau di grup WA-nya Bang Aliman gitu ya. Atau pantauannya teman-teman Sanrasan, apakah kemudian pengkubuan Cebong Kampret, kemudian Bani Togok, kemudian Kadrun itu masih ada? Kalau dalam pantauan saya sebagai peneliti, di 99% grup WA itu masih. Nah ya, artinya kan di luar media sosial yang terpampang nyata, ternyata di WA-WA yang hampir tiap hari orang ada interaksi, percakapan dan sebagainya, justru perseteruan atau pengkubuan itu makin menguat, hanya berubah sosok idolanya. Hanya berubah sosok idolanya. Kalau dulu 2014-2019 sosok utamanya adalah Prabowo, dibantu oleh kekuatan oposan yang sekarang sudah dipenjarakan, gitu ya, Habib Rizik Syihab. Sekarang ganti ke Anies. Kalau kita mau mengatakan penuduhan langsung, tentu kita harus punya bukti kuat kan. Gitu. Nah, tetapi kita berbicara tentang dunia yang bukan hitam putih.
Jadi politik is not about black and white world, tapi politik adalah dunia abu-abu. Bu-abu kan teleng enten potenten gitu kan. Karena dia abu-abu, maka ketika kita mau menyatakan apakah kemudian ada hubungan dengan istana, kita tidak dapat menyatakan itu secara tegas, tetapi melalui indikator-indikator, melalui beberapa hal, tentu kita tidak bisa menegasikan bahwa kita tidak bisa menolak kalau tidak ada hubungan. Sederhananya. Oh iya, karena gini, di lembaga ya, di mana kita kerja itu nggak ada kan istilahnya pekerjaan tidak ada logistiknya. Jadi kegiatan itu atau program itu berjalan, nggak mungkin nggak ada logistiknya. Pertanyaannya sebenarnya logistiknya dari mana? Dia mengadakan survei rutin, lalu kemudian kemana-mana terus begitu, nggak ada. Jadi bahasanya tadi rengkile, romoropa anyap-nyap, ya pelembang aliman, nggak ada. Satu, secara tegas begini. Dalam dunia politik, kalau bilang tidak, itu berarti artinya mungkin, Mas. Bahasa sederhananya gini, kenapa saya mengatakan seperti itu? Saya fokus kepada sosok yang Bang Aliman tadi berikan, Pak Jokowi. Pak Jokowi itu pada tahun 2012, ketika kemudian pertama kali di Jakarta ya, gitu ya, di Jakarta, beliau mengatakan, saya tidak berniat untuk ke Pilpres, saya tidak memikirkan tentang Pilpres gitu. Saya tidak berniat untuk jadi presiden, tapi ternyata gitu kan. Ya. Jadi karena gini Bang Aliman, politik itu adalah seni tentang segala kemungkinan. Jadi politik itu kalau kan terlalu banyak tafsir ini, menurut ini, menurut David Einstein, menurut Aristoteles, menurut Habermas dan sebagainya. Tetapi secara umum kalau kita rangkum, maka politik itu adalah seni tentang segala kemungkinan. Ya. Gitu. Nah, indikator kedua Bang Aliman yang paling kuat itu adalah sampai sekarang Pak Jokowi tidak membubarkan relawan Jokowi. Gitu. Ya intinya kan begini, orang ketika misalkan saya maju sebagai kepala desa dan saya dibatasi untuk menjadi kades hanya 2 periode. Saya sudah menjabat nih pada periode kedua, maka tidak ada alasan lagi bagi saya untuk tidak membubarkan relawan itu karena dari awal kita dan tujuan daripada relawan itu dibentuk itu kan memang untuk pencapresan beliau. Nah, kalau sudah selesai seharusnya dibubarkan dan ini kan tidak dibubarkan. Maka poin pertama soal saya mengatakan bahwa beliau mengatakan tidak dan tapi saya tafsirkan sebagai mungkin itu nyambung dengan ini gitu. Nyambung karena gitu, berarti tidak bisa kita salahkan ketika publik ada juga dan banyak kalau menggunakan kata Bang Kodari kan bilang banyak itu Bang Aliman 2 le banyak, telok banyak, 10 banyak gitu. Nah kalau menggunakan logikanya Bang Kodari maka orang yang menilai bahwa Pak Jokowi juga ingin 3 periode walaupun bilang tidak banyak juga kan padat. Sana bilang banyak, sini kita bisa bilang banyak. Nah, yang poin yang ingin saya tekankan terakhir itu adalah begini. Awal Pak Jokowi itu tidak pernah memberikan statement terkait tentang 3 periode atau perpanjangan ya. Idenya kan tentang perpanjangan atau 3 periode. Tapi terakhir beliau memberikan pernyataan begini. Saya tidak bisa melarang ketika ada pihak yang mencoba menyuarakan 3 periode. Itu pernyataan beliau yang terakhir. Sama seperti kata beliau ketika dulu tahun 2018 ada ide 2019 ganti presiden. Iya. Jadi kan gini Mas, kita melihat bahwa peluang soal ide 3 periode, soal ide perpanjangan itu kan hanya butuh tangan MPR. Itu. Sedangkan di MPR itu hanya ada 2 fraksi yang tidak kemudian menyatakan berpihak kepada pemerintah yang sedang berkuasa. Partai politiknya ya. Jadi kalau kita lihat kan kekuatannya 81% lebih. Itu kan kayak tinggal ketok palu.